Nama saya adalah Maya, dan aku 68 tahun saya tinggal di kota kecil bernama Parepare. Dulu aku adalah seorang guru di sekolah dasar. Suami saya meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi sekarang saya tinggal sendirian di rumah keluarga lama kami. Rumah itu memiliki taman kecil di belakang, dan aku punya tetangga yang baik hati. Hidupku sederhana. Tapi aku bahagia karena satu orang, anakku, Bima. Bima adalah milikku, anak tunggal. Aku membesarkannya dengan kerja keras, cinta, dan doa. Sekarang dia adalah pria besar, pengacara di Jakarta. Dia menikah dengan Chandra Kirana, dan mereka memiliki 2 anak yang cantik, Zahra, yang berusia 8 tahun, dan Rian, yang berusia 5 tahun. Aku mencintai mereka lebih dari apapun. Itu sudah terjadi 4 bulan sejak terakhir kali aku melihat mereka. Aku sangat merindukan mereka. Setiap malam, aku memikirkan mereka sampai tertidur. Suatu hari, aku memutuskan, aku akan pergi ke Jakarta dan mengejutkan mereka. Jadi aku mengemas sebotol kue nanas hangat dan 2 bungkus rabi, camilan favorit Bima dari rumah. Aku mengambil bis malam, tersenyum sepanjang jalan, membayangkan wajah bahagia Zahra dan lengan mungil Rian memelukku erat. Kupikir aku juga akan melihat senyum lebar Bima. Namun ketika saya sampai di Jakarta, semuanya berubah. Keesokan paginya, aku pergi ke kantor Bima. Aku ingin memberinya kejutan dan sarapan bersama. Tapi resepsionis tampak khawatir. "Maaf, Bu," katanya lembut. "Pak Bima dibawa ke rumah sakit tadi malam. Beliau tiba-tiba pingsan. Kondisinya serius." Jantungku berhenti berdetak. "Rumah sakit mana?" tanyaku cepat. "RS Islam Cempaka Putih, lantai 3, unit perawatan intensif," katanya. Tanganku gemetar. Aku berlari keluar, mencari taksi, dan menyuruh sopirnya bergegas. Jantungku terasa sakit sepanjang perjalanan. "Kenapa, Bima? Kamu masih muda, kenapa?" Sesampainya di rumah sakit, saya hampir terjatuh saat keluar dari taksi. Seorang perawat yang baik hati membantu saya ke kamar Bima. Aroma obat memenuhi udara. Mesin-mesin mengeluarkan bunyi bip pelan. Jantung saya berdetak lebih cepat saat saya masuk kamar 312. Dan di sanalah dia, anakku terbaring pucat dan diam. Selang-selang di hidung dan tangannya. Mesin-mesin di sekelilingnya. Tubuhnya yang kuat kini tampak lemah. Seperti boneka yang patah. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin, dan berbisik, "Bima, Ibu di sini." Tapi ia tak bergerak. Ia tak membuka matanya. Perawat itu masuk. "Nyonya, apakah Anda keluarganya?" tanyanya dengan ramah. "Ya, aku ibunya," kataku lirih. "Pak Bima pingsan kemarin jam 8 malam. Beliau kejang-kejang dan belum sadarkan diri sejak itu," jelasnya. "Kami sudah menelepon istri dan keluarganya, tapi tidak ada yang menjawab." "Apa?" tanyaku kaget. "Istrinya, Chandra, tidak datang." Perawat itu menggelengkan kepala. "Tidak ada yang datang, Bu. Kami sudah mencoba menelepon berkali-kali. Nomornya tidak aktif." Saya coba telepon Chandra sendiri, tapi teleponnya tidak berdering. Saya kirim pesan, tapi pesannya sudah dibaca, dan dia tidak membalas. Saya telepon sopir Bima, Mr. Hendra. Dia berkata, "Nyonya, saya tidak tahu kemana Nyonya Chandra pergi. Katanya dia akan pergi retret spiritual keluar kota bersama anak-anak. Dia mengambil cuti Rabu lalu." Hatiku terasa berat. Retret spiritual? Sementara suaminya di rumah sakit, berjuang untuk hidupnya? Ada sesuatu yang sangat salah. Aku membuka ponselku dan mencari Chandra. Media sosial saya menemukan akunnya. Apa yang saya lihat membuat saya marah. Dia telah mengunggah foto-foto baru. Di Bali dia tersenyum bahagia di kolam renang dengan pemuda di sampingnya. Namanya adalah Yoga. Dia tampak begitu bahagia. Seolah-olah tidak ada yang salah di dunia ini. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Kemarahan yang dingin dan sunyi. Aku membuka Bima, aplikasi rekening bank beberapa tahun yang lalu. Dia memberi saya kata sandi untuk keadaan darurat. Saya memeriksa transaksi terbaru. Pada tanggal 4 Mei, 12 juta rupiah untuk spa di Bali. Pada tanggal 5 Mei, 5,8 juta rupiah untuk butik di Seminyak. Pada tanggal 6 Mei, 19,2 juta rupiah untuk sebuah villa. Hanya dalam waktu 3 hari, dia menghabiskan 40 juta rupiah, uang darurat keluarga. Uang itu untuk masa depan anak-anaknya,
bukan untuk liburan bersama pria lain. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya berakting. Saya mengunci akun, memindahkan sisa uang ke nama saya sendiri, dan memblokir akses Chandra. Saya ambil tangkapan layar semuanya dan kirim ke email saya. Saya mungkin sudah tua, tapi saya tidak bodoh. Lalu ponselku berdering. Ternyata Chandra. Suaranya terdengar manis palsu. Bu, kartu saya tidak berfungsi. Sepertinya banknya yang salah. Saya sedang di luar kota sekarang. Kamu di mana, Chandra? Tanyaku dengan suara tenang. Di Bali, Bu. Kenapa? Tanyanya. Bima sedang sekarat di rumah sakit, kataku dingin. Dia sudah di sini selama 2 hari. Hening. Lalu ia berkata pelan, aku tidak tahu, Bu. Bohong, kataku. Rumah sakit meneleponmu berkali-kali. Kau tidak menjawab. Aku melihat foto-fotomu, pengeluaranmu. Aku mengunci rekeningmu. Suaranya berubah marah. Bu, ibu tidak boleh begitu. Itu uang keluarga. Keluarga yang kau tinggalkan, kataku tegas. Keluarga yang kau hianati. Lalu dia menutup teleponnya. Aku tahu dia akan mencoba melawan nanti. Tapi aku sudah siap. Aku menggenggam tangan Bima lagi dan berbisik. Jangan khawatir, Nak. Mama akan membereskan semuanya. Karena aku tahu ini hanya awal dari pertarungan yang lebih besar. Orang-orang mengira aku hanyalah seorang wanita tua yang lemah. Tapi mereka tidak tahu, ketika seorang ibu melindungi anaknya, dia menjadi orang terkuat di dunia. Aku ingat saat Bima menikah dengan Chandra 10 tahun lalu. Senyumnya terlalu manis, suaranya terlalu lembut, gerakannya terlalu sempurna, seperti aktris dalam drama. Tapi Bima mencintainya, jadi aku diam saja. Kupikir mungkin aku tidak adil. Tapi ternyata aku benar. Selama bertahun-tahun, Chandra perlahan-lahan menjauhkan cucu-cucu saya. Zahra seharusnya tidak tinggal bersama nenek. Nenek mudah lupa. Rian takut dengan motor nenek. Dia selalu berbicara dengan sopan, tetapi kata-katanya menjauhkan saya. Dia berkata, jangan khawatir, Bu. Istirahat saja. Kami akan mengurus semuanya. Namun dia mengambil segalanya. Anakku, keluargaku, uang kami. 3 bulan yang lalu, dia meneleponku lagi dengan manis. Bu, bolehkah aku meminjam rekening daruratmu? Aku khawatir kartuku tidak bisa digunakan selama kita bepergian. Aku setuju, dengan bodohnya. Rekening itu sudah 815 juta rupiah. Uang hasil penjualan sawah kami, untuk masa depan Zahra dan Rian. Setelah itu, uangnya mulai menghilang, sedikit demi sedikit, tanpa saya beritahu. 2 minggu lalu, saya menelepon Zahra. Dia berkata dengan riang, Nenek, Paman Yoga mengajak kita berkuda. Seru sekali. Siapa Paman Yoga? Tanyaku. Teman ibu, katanya. Dia membelikan kita mainan. Tapi jangan bilang ayah. Ibu bilang itu rahasia. Hatiku sakit. Kenapa harus dirahasiakan dari ayah? Sekarang saya mengerti segalanya. Malam itu, aku menelepon teman lamaku Aunt Ningsih, yang sekarang bekerja sebagai detektif swasta. Nurs, kurasa menantu perempuanku selingkuh dari putraku, kataku. Dan dia juga mengambil uangnya. Ceritakan semuanya, katanya serius. Aku bercerita tentang perjalanan Chandra, postingan Bali, uang yang dicuri, dan apa yang Zahra katakan tentang Paman Yoga. Baiklah, katanya. Beri aku waktu 2 hari. Aku akan menemukan buktinya, tentang uang itu, postingannya, dan siapa Yoga sebenarnya. Jangan khawatir. Kita akan cari tahu di mana cucu-cucumu. Kalau dia masih posting dari Bali, mereka aman untuk saat ini. Setelah menutup telepon, saya menarik napas dalam-dalam. Pikiran saya kembali tenang. Saya sudah hidup terlalu lama untuk panik. Saya tahu sekarang, yang menang bukanlah yang paling keras, melainkan yang tetap tenang, sabar, dan cerdas. 2 hari kemudian, Ningsih menelepon saya. Suaranya lembut dan serius. Saya bisa mendengar ada sesuatu yang mengkhawatirkannya. Silakan duduk dulu, katanya. Saya sudah duduk di kursi di ruang tunggu rumah sakit. Lalu dia mulai berbicara. Chandra dan Yoga sudah saling mengikuti di media sosial selama 1,5 tahun.
Mereka bahkan pergi ke pusat kebugaran yang sama. Saya memeriksa ini melalui seorang teman yang bekerja di kepolisian. Ada juga struk dari 6 bulan yang lalu. Di situ terlihat Chandra membayar Yoga Rp4.700.000 untuk paket latihan privat. Aku membeku mendengarnya. Aku tidak bodoh. Aku mengerti maksudnya. Masih ada lagi, lanjut Ningsih. Yoga bukan pelatih biasa. Dia sudah 2 kali dilaporkan oleh keluarga kliennya karena mengambil uang mereka secara tidak adil. Tapi kedua kasus itu ditutup karena tidak cukup bukti. Dia pintar menyembunyikan sesuatu. Hatiku mencelos. Di mana cucu-cucuku sekarang? Tanyaku dengan suara gemetar. Mereka masih di Bali, kata Ningsih. Aku sudah memeriksa unggahan terbaru Chandra. Zahra dan Rian ada di foto-foto di tepi kolam renang sebuah resor. Mereka terlihat baik-baik saja untuk saat ini. Tapi kita harus bertindak cepat. Kurasa Chandra sedang merencanakan sesuatu yang besar. Aku menutup telepon. Tanganku mengepal, bukan karena marah, tapi karena aku tahu aku harus bertindak cepat dan bijaksana. Aku mengeluarkan buku catatan kecilku dan mulai mencatat semuanya. Kenapa berat badan Bima akhir-akhir ini turun? Kenapa Rian sakit perut parah bulan lalu dan harus dirawat di rumah sakit? Kenapa Chandra selalu keluar rumah? Padahal katanya dia kerja dari rumah? Sepotong demi sepotong, semuanya mulai tersusun seperti puzzle. Malam itu, di ruang tunggu rumah sakit, saya mendengar suara dari ponsel Bima. Ternyata itu pesan suara dari Chandra. Suaranya terdengar tenang dan ringan, seperti tidak ada yang salah. Saya tidak bisa mengangkatnya sekarang. Tidak ada sinyal di sini. Saya sangat sibuk di Bali. Nanti saya telepon lagi, ya? Saya mendengarkan pesan itu 3 kali. Tidak ada kesedihan atau kekhawatiran dalam suaranya. Hanya seorang wanita yang menikmati liburannya sementara suaminya terbaring sakit di rumah sakit. Aku menutup telepon dan menatap putraku. Bima masih terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, napasnya lemah, dan monitor jantungnya berbunyi pelan. Aku menggenggam tangannya dan berbisik. Nak, aku tidak akan membiarkannya menang. Aku berjanji akan menjagamu dan anak-anakmu. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal nyawa anakku, masa depan cucu-cucuku, dan harga diriku sebagai seorang ibu. Chandra pikir dia bisa membodohi kami. Dia pikir aku cuma perempuan tua yang tak tahu apa-apa. Tapi dia salah. Karena seorang ibu tidak pernah menyerah. Ketika kukatakan pada Bima bahwa Chandra tidak datang menjenguknya meskipun sudah 2 hari koma, ia hanya diam saja. Matanya berkaca-kaca. Lalu dia membisikkan sesuatu yang membuatku menggigil. Aku tidak salah. Kita harus mulai rencananya sekarang. Pada hari ketiga di rumah sakit, Bima membuka matanya. Dokter bilang dia perlu tetap tenang dan istirahat. Tapi anakku kuat. Ketika dia melihatku di sampingnya, dia mulai menangis pelan. Bu, aku masih hidup. Ya, nak, kamu masih hidup. Ibu ada di sini. Kukira aku akan mati sendirian, Bu. Kukira tak ada yang peduli. Hatiku hancur. Putraku yang pekerja keras mengira dia akan mati sendirian. Lalu dia bertanya, "Di mana Chandra? Dia belum datang?" Aku berusaha menghindari tatapannya. Dia sedang keluar kota, kataku pelan. Tapi Bima tahu aku menyembunyikan sesuatu. Dia meminta ponselnya. Aku memberikannya. Dia melihat pesan terakhir Chandra. Sinyalnya jelek di sini. Nanti aku SMS lagi, ya? Ia menatap layar cukup lama, lalu meletakkannya. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang telah membuat keputusan. Bu, katanya lembut. Bu, ibu sudah mengumpulkan bukti, kan? Aku terkejut. Kok kamu tahu? Dia mengangguk pelan. Karena aku juga. Dia bercerita bahwa 6 bulan lalu, dia sudah menyewa detektif swasta. Dia punya rekaman hotel, rekaman CCTV dari pusat kebugaran, dan salinan pesan teks lama dari ponsel Chandra yang pernah terhubung ke komputernya. Saya tak percaya. Putra saya sudah tahu segalanya, tapi tetap diam saja. Saya tidak ingin bertindak terlalu cepat, katanya. Saya takut dia akan memanfaatkan anak-anak itu untuk melawan saya nanti. Dia tampak serius sekarang, tidak lembut seperti sebelumnya. Saya sudah menyiapkan surat cerai, katanya. Tapi saya menunggu karena anak-anak.
Saya tidak ingin mereka terluka. Lalu kenapa kamu diam saja? Tanyaku. Dia menatapku dengan tatapan tenang namun tajam. Karena aku ingin menang dengan cara yang benar. Dengan kebenaran, bukan amarah. Itu anakku. Seorang pengacara yang percaya pada keadilan. 30 menit kemudian, ketika dokter mengizinkannya bicara lebih lama, Bima meminta laptopnya. Saya membawanya dari mobil. Ia mulai mengumpulkan semua bukti untuk dikirimkan kepada pengacaranya, Ibu Sinta Sulastri, seorang perempuan tangguh yang pernah membantunya di masa lalu. Bima mengetik pesan kepadanya, Bu Sinta, saya butuh bantuan Anda segera. 2 jam kemudian, ia tiba di rumah sakit. Usianya sekitar 45 tahun, berpakaian rapi, dan tampak serius. Ia duduk di samping tempat tidur. Ceritakan semuanya padaku, katanya. Bima menceritakan semuanya, mulai dari kecurigaannya, penyelidikannya, hingga semua bukti yang ditemukannya. Bu Sinta mendengarkan dengan saksama dan mencatat. Setelah selesai, ia berkata, kamu punya cukup bukti untuk mengajukan gugatan cerai atas tuduhan pengkhianatan dan penelantaran. Tapi kita harus membawa anak-anak kembali dengan selamat dulu. Di mana mereka sekarang? Di Bali, jawab Bima. Kalau begitu, kita harus menangkap mereka sebelum Chandra menyadari apa yang terjadi. Dia bisa kabur. Bima mengangguk. Saya kenal seseorang di Bali yang bisa membantu, kata Bu Sinta. Kita akan meminta pengadilan untuk memberikan hak asuh sementara atas anak-anak karena kesehatan Anda lemah dan mereka tidak aman bersamanya. Hakim pasti akan setuju. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Bima. Kalau semuanya lancar, 2 hari, jawabnya. Tapi kita harus pindah sekarang. Bima menatapku. Bu, aku mau ke Bali untuk menjemput Zahra dan Rian. Aku akan pergi bersamamu, kataku cepat. Bu Sinta menggeleng. Kamu tidak akan pergi sendiri. Polisi akan ikut dengan kita. Kita akan melakukannya dengan benar agar Chandra tidak bisa menghentikannya. Keesokan harinya, semua berkas sudah siap. Surat pengadilan, izin dari hakim, dan nama saya tertulis sebagai wali sementara mereka. Kemudian kami terbang ke Bali. Saya, Ibu Sinta, dan 2 petugas polisi. Ketika kami tiba di resor, pemandangannya indah dan mewah. Terlalu mewah untuk sekadar liburan. Chandra membayarnya dengan uang yang bukan miliknya. Kami pergi ke meja resepsionis. Kami sedang mencari tamu bernama Chandra Kirana, kata Ibu Sinta. Wanita itu memeriksa komputer. Villa nomor 7, katanya. Kami menunjukkan surat dari pengadilan kepadanya. Dia tampak gugup dan menelepon manajer. Manajer membaca surat itu dan mengantar kami ke Villa 7. Kami mengetuk. Tak ada jawaban. Kami mengetuk lagi, lebih keras. Akhirnya, pintu terbuka. Chandra berdiri di sana dengan rambut basah dan handuk di sekelilingnya. Wajahnya memucat saat melihat kami. Ibu Maya, katanya lemah. Kenapa ibu di sini? Saya datang untuk menjemput cucu-cucu saya, kataku tegas. Anak-anak sedang tidur. Jangan bangunkan mereka, katanya. Namun, Bu Sinta melangkah maju. Saya pengacara Bima. Ini surat perintah pengadilannya. Kami akan membawa anak-anak itu sekarang. Tangan Chandra gemetar saat membaca surat itu. Kau tidak bisa melakukan ini, serunya. Itu sah, kata Bu Sinta dengan tenang. Kalau kamu coba menghentikan kami, kamu melanggar hukum. Chandra mundur, tak bisa berkata apa-apa. Saya masuk ke dalam villa dan mendapati Zahra dan Rian di ruang belakang, tengah bermain tablet. Ketika mereka melihatku, wajah mereka berseri-seri. Nenek, teriak Zahra dan berlari memelukku. Rian memeluk erat kakiku. Nenek datang. Kita pulang? Ya, sayangku. Kami pulang. Ayah sudah menunggu. Di belakangku, Chandra mulai menangis. Tapi itu bukan air mata sungguhan. Itu air mata kekalahan. Kami terbang kembali ke Jakarta keesokan harinya. Di pesawat, Zahra menatapku dengan cemas. Nenek, kenapa ibu tidak ikut dengan kita? Aku tersenyum dan menepuk kepalanya. Mama masih kerja di Bali. Sayang, nanti juga pulang. Tapi Zahra pintar. Aku tahu dia tahu ada yang tidak beres. Ketika kami tiba di rumah Bima di Jakarta,
Suasananya terasa dingin dan kosong. Bima baru pulang dari rumah sakit 2 hari sebelumnya. Ia masih butuh istirahat dan obat-obatan. Ketika Zahra dan Rian melihatnya, mereka berlari dan memeluknya erat. "Ayah, kami merindukanmu," kata mereka. "Aku juga merindukanmu, sayangku," bisiknya lemah. "Ayah, kamu baik-baik saja?" tanya Rian. "Ya, Nak. Ayah sudah lebih baik sekarang." Zahra menatap ayahnya lama. "Ayah dan ibu bertengkar?" tanyanya hati-hati. Bima tak bisa menjawab. "Aku menyela. Mama dan papa sedang ada masalah, sayang. Tapi jangan khawatir. Kamu aman sekarang." Malam itu, kami semua makan malam bersama. Aku memasak sup ayam kesukaan Bima. Zahra dan Rian makan dengan gembira. Setelah anak-anak tidur, kami duduk di ruang tamu. Bu Sinta bergabung dengan kami melalui panggilan video. "Besok Chandra akan kembali ke Jakarta," kata seseorang. "Dia akan mencoba membawa anak-anak. Kita harus siap. Jangan biarkan dia masuk ke rumah," kataku. "Kalau dia datang, telepon polisi. Jangan coba-coba melawannya sendiri. Biar hukum yang mengurusnya." Keesokan paginya, seperti dugaan Bu Sinta, Chandra datang pukul 10. Saya sedang menyiapkan sarapan untuk Zahra dan Rian ketika satpam memanggil. "Bu Maya, Chandra ada di gerbang depan. Dia mau masuk." "Jangan biarkan dia masuk," kataku tegas. Para penjaga mengatakan rumah itu berada di bawah perlindungan hukum. Namun, Chandra tidak mau menyerah. Saya mendengar suaranya di luar. Dia berteriak keras, "Ini rumahku. Kalian tidak bisa menghentikanku. Anak-anakku ada di dalam." Aku berjalan ke teras. Dia berdiri di dekat pagar. Rambutnya berantakan. Wajahnya tampak sangat lelah dan pucat. Matanya merah. Dia tampak seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. "Chandra," kataku tenang, "pulanglah. Anak-anak aman." "Mereka anak-anakku," teriaknya. "Kalian mencuri anak-anakku." "Kami tidak mencurinya," jawabku. "Kami mengikuti perintah pengadilan. Kau meninggalkannya." Chandra mencoba memanjat pagar. Petugas keamanan menahannya. Ia meronta dan menangis. Ia menjerit dan tidak berhenti berbicara dengan jelas. "Dia jahat sekali," serunya. "Dia merampas segalanya dariku. Uang, anak-anak, suamiku, semuanya." Aku menatapnya dan berkata dengan tenang, "Kaulah yang pergi. Sekarang kita hanya menjaga anak-anak tetap aman." Tak lama kemudian, 2 petugas polisi tiba. Mereka berbicara kepada Chandra dan menunjukkan selembar kertas. Kertas itu menyatakan bahwa ia tidak boleh mendekati anak-anak tanpa izin dari pengadilan. Jika ia melakukannya, ia bisa mendapat masalah. Chandra menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Lalu ia menatapku dengan penuh kebencian. Aku merasa menang. Namun ia tertawa aneh. Tawa seseorang yang tampaknya sedang sangat kesal. "Jangan dengarkan dia," kata Bu Sinta lembut. "Dia mencoba menakut-nakutimu." Tapi aku merasakan sesuatu yang buruk. Chandra berkata, "Tunggu. Ini belum selesai." Dia masuk ke mobilnya dan pergi. Kata-katanya terasa seperti ancaman pelan di udara. Malam itu, Zahra datang ke kamarku. Matanya berkaca-kaca. Aku menepuk-nepuk tempat tidur dan memintanya duduk. "Ada apa, sayang?" tanyaku. Zahra memeluk boneka tuanya. "Aku tahu ibu selingkuh," katanya lirih. "Aku melihat ibu mencium paman yoga di mobil bulan lalu. Aku takut memberitahu ayah." Dadaku sesak mendengarnya. Anak kecil tak seharusnya memikul rahasia seberat itu sendirian. "Mengapa kamu takut memberitahuku?" tanyaku. "Karena mama bilang kalau aku cerita ke papa, papa bakal pergi dan gak sayang lagi sama aku," bisik Zahra. Aku memeluknya erat dan berkata, "Tidak, ayahmu akan selalu mencintaimu, apapun yang terjadi." Zahra menangis dalam pelukanku. Ia telah lama menahan air matanya. Keesokan harinya semuanya berubah lagi. Bu Sinta menelepon lebih awal. Suaranya terdengar panik. "Chandra mencoba melukai dirinya sendiri tadi malam," katanya. "Dia ditemukan di kamar hotel dan tidak sadarkan diri. Dia selamat, tetapi dia hanya ingin berbicara dengan ibunya."
Aku terdiam. Apa yang terjadi? Tanyaku. Polisi mengatakan dia terus-menerus menyebut satu nama, Ibu. Bima, yang duduk di sofa, sedang membaca laporan. Ia tampak tenang namun khawatir. Kalau kamu mau pergi, pergilah, katanya padaku. Tapi jangan percaya setiap tetes air mata. Dia pandai berakting. Saya bersiap-siap untuk pergi ke Rumah Sakit Jiwa Harapan di Jakarta Timur. Bu Sinta ikut dengan saya. Kami tiba sekitar pukul 11 pagi. Bagian luar rumah sakit tampak normal. Di dalam, ruangan-ruangan terasa sunyi dan asing. Chandra berada di ruang observasi. Ia duduk di tempat tidur. Tangannya terbalut perban putih tebal. Wajahnya pucat dan rambutnya berantakan. Matanya menerawang jauh, seperti orang yang tersesat. Saat melihatku, ia tersenyum lemah. Senyum itu membuatku merasa tak nyaman. Nyonya Maya, bisiknya. Terima kasih sudah datang. Aku duduk di kursi di seberangnya dan menjaga jarak. Kenapa kamu mau bicara denganku? Tanyaku. Chandra menatapku lama. Lalu ia berbisik sangat pelan, sehingga aku terpaksa mencondongkan tubuh. Yoga bukan sekadar temanku, katanya. Dia berbahaya. Dia ingin menyakitimu. Darahku terasa dingin. Apa maksudmu? Tanyaku hati-hati. Chandra menunjukkan tangannya yang diperban. Ia gemetar. Yoga merencanakan semuanya, katanya. Jatuh di tangga untuk ibu. Racun untuk Bima. Jantungku berhenti sejenak. Aku ingin melihat buktinya. Chandra mengangguk dan mengambil ponsel dari laci samping tempat tidur. Ia membuka rekaman suara. Dia berkata, dengarkan. Di rekaman itu, saya mendengar suara Yoga. Suaranya tenang dan lirih, seperti seseorang yang sedang membicarakan rencana biasa. Namun, di rekaman itu, ia berbicara tentang menyakiti orang lain dan menggunakan uang itu setelah mereka tiada. Tangan saya gemetar, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena marah. Di mana Yoga sekarang? Tanyaku. Chandra menggeleng. Entahlah. Dia hilang sejak aku dibawa polisi di Bali. Aku tidak bisa menghubunginya. Bu Sinta sudah menelepon orang-orang. Saya tahu ini bukan akhir. Rasanya seperti awal dari sesuatu yang lebih berbahaya. Zahra berdiri di tangga lantai 2. Ia tidak menangis. Ia diam, tetapi tampak sangat sedih. Ia memperhatikan ibunya yang tampak sangat sedih. Bu, tanyanya dengan suara kecil, ketika ayah hampir meninggal, di mana ibu? Chandra kemudian dibawa ke ruang tamu kami atas permintaan Bu Sinta. Kami ingin merahasiakan masalah ini di dalam agar tetangga tidak melihat. Ruangan itu terasa tegang. Chandra duduk di sofa. Tangannya gemetar. Ia terkadang menangis, lalu tertawa pelan, seolah tak bisa mengendalikan perasaannya. Bu Sinta dan aku agak menjauh. Zahra dan Rian duduk bersama pengasuh di sudut. Mereka bisa mendengar semuanya. Kupikir mereka pantas tahu yang sebenarnya. Aku menatap Chandra dan bertanya langsung, kenapa kamu meninggalkan Bima saat dia sedang sakit parah? Chandra menggeleng. Rambutnya berantakan. Aku tidak tahu dia sedang sekarat, katanya. Tidak ada yang memberitahuku. Bohong, kataku, masih tenang. Rumah sakit meneleponmu 15 kali. 15 kali, Chandra. Kau tidak mengangkatnya. Kenapa kau di Bali berpesta sementara anakmu tidur dan suamimu sakit? Chandra mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia berdiri dan menunjuk saya. Saya juga sakit, katanya. Saya depresi. Bima yang mengendalikan saya. Ia tidak pernah mengerti saya. Aku duduk dan mengambil sebuah amplop besar dari tasku. Aku sudah menyiapkannya sejak tadi malam. Kuletakkan amplop itu di atas meja dengan bunyi gedebuk yang keras. Ini buktinya, kataku. Ini semua transaksimu. Ini foto-fotomu. Ini rekaman Zahra yang bilang ibunya pergi bersama Paman Yoga. Mau lihat? Chandra menoleh. Wajahnya memucat. Tiba-tiba Zahra berjalan ke tengah ruangan sambil menggendong bonekanya. Suaranya kecil dan tajam. Aku ingat, katanya. Ibuku berjanji datang ke pesta ulang tahun Rian, tapi dia malah pergi. Chandra tak menjawab. Zahra melanjutkan, air matanya berlinang, tapi tak sampai menangis keras.
Aku melihat video ibu berdansa dengan paman yoga di ponsel temanku. Temanku menunjukkannya padaku. Dia bilang, "Itu ibuku." Aku malu, Bu. Rian, si bocah kecil, bertanya dengan suara lirih, "Apakah paman yoga ayah baru kita, Bu?" Chandra jatuh ke lantai dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Ia menangis sekeras-kerasnya. Suaranya memenuhi ruangan. Ia mencoba merangkak ke arah anak-anak dan meraih mereka. Namun, tangan-tangan lain menariknya menjauh. Zahra mundur 2 langkah dan menatap ibunya dengan wajah yang menyayat hati. "Jangan sentuh aku sekarang," kata Zahra. Chandra menangis semakin keras. "Aku sayang kalian semua," teriaknya. "Aku tidak bermaksud menyakiti kalian." "Apa maksudmu?" tanya Zahra. Suaranya dingin untuk ukuran anak sekecil itu. "Kau meninggalkan ayah. Kau curang. Kau berbohong." Chandra semakin kesal. Ia mulai melempar bantal dan meja kopi. Ia berteriak dan menendang. Ia mencoba lari ke kamar anak-anak, tetapi para penjaga dan Bu Sinta menghentikannya. "Kalau kalian semua mau lihat aku mati, ya sudahlah," teriaknya. "Aku lebih suka mati." Lalu ia terluka. Ia menggaruk lengannya dengan benda tajam. Darah merah mengucur. Petugas keamanan dan pengasuh sangat ketakutan. Bu Sinta segera memanggil ambulans. Saya memejamkan mata sejenak dan memikirkan cucu-cucu saya. Mereka adalah hal terpenting. Ambulans tiba kurang dari 10 menit. Mereka membawa Chandra dengan tandu. Ia belum sepenuhnya sadar dan terus-menerus menyebut nama seseorang. Malam itu, saya mendapat telepon dari Rumah Sakit Jiwa Harapan. Chandra telah dirawat di unit gawat darurat. Dokter mengatakan ia mencoba melukai dirinya sendiri dan membutuhkan obat serta perawatan yang cermat. Ia terus menyebut nama saya. Dokter mengatakan ia tidak akan tenang sampai ia bisa bertemu saya. Aku tidak pergi ke rumah sakit malam itu. Aku harus tinggal bersama Zahra dan Rian. Mereka sangat membutuhkanku. Keesokan paginya, Bu Sinta dan saya pergi ke rumah sakit lagi. Dia punya rekaman lagi. "Dengarkan ini sebelum kita bertemu Chandra," katanya di dalam mobil. Dalam rekaman itu, suara yoga terdengar jernih dan dingin. Ia membicarakan rencana-rencananya seolah-olah itu bisnis. "Ayo kita buat nenek itu jatuh dari tangga," katanya dalam rekaman itu. "Orang tua sering jatuh. Tak akan ada yang curiga. Lalu kita kumpulkan uangnya." Tangan saya terasa dingin ketika mendengar rekaman kedua. Di rekaman itu, Yoga bercerita tentang pemberian pil tambahan kepada Bima setiap hari agar jantungnya melemah. Ia bilang tidak akan ada yang memperhatikan karena dokter akan mengira itu kelelahan karena bekerja. Ia bilang uang itu akan diberikan kepada seseorang setelah mereka meninggal. Aku duduk diam. Pikiranku berpacu. Ini bukan masalah kecil. Ini masalah besar dan berbahaya. Aku tahu kami harus berhati-hati dan menjaga anak-anak tetap aman. Sekarang aku punya bukti. Aku harus melindungi Zahra dan Rian dan memastikan mereka tetap aman. Sisanya, polisi dan dokter yang akan mengurusnya. Aku memegang tangan Zahra dan berjanji akan menjaganya tetap aman. Kisahnya memang menakutkan dan menyedihkan. Tetapi anak-anak tetap di dalam rumah dan terlindungi. Kami akan mengawasi dan menjaga mereka tetap aman. Kami akan menyerahkan sisanya kepada hukum dan orang-orang yang tepat.